Tsunami COVID-19 kembali melanda Indonesia. Mudik lebaran menjadi salah satu penyebabnya. Varian Delta banyak menginfeksi warga. Kasus konfirmasi dan kematian baru terus bertambah, membuat layanan kesehatan kolaps, dan semua seperti tak berdaya. Ironisnya kondisi ini semakin diperburuk dengan beredarnya hoax soal corona, membuat sebagian warga semakin tak percaya dan abai pada protokol kesehatan. Dan yang paling memilukan, hoax juga memicu konflik horizontal. Warga bersitegang dengan petugas, bahkan di mana-mana marak aksi perebutan jenazah COVID-19. Kali ini, Joko Jember kembali hadir, namun dengan konsep yang berbeda. Kami akan menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas seputar kasus COVID-19. Bersama saya, Sinta Noza, inilah episode spesial Tsunami COVID-19, kita harus bagaimana? Terkait dengan kita akan penegakan PPKM darurat kita, karena memang di tempat-tempat hiburan di sini memang terkenal tempat hiburan seperti ini yang memang harus mengikuti PPKM darurat. Perumahan Gria Mangli dalam rangka untuk melaksanakan lockdown, jadi terkait dengan PPKM. Karena apa? Di Perumahan Gria Mangli ini sudah teridentifikasi 31 warga yang ada di sini itu positif COVID. Nah, kita dapati dari pelaku usaha masih menyediakan atau melayani untuk makan minum di tempat, Padahal sesuai dengan aturan tidak boleh, harusnya take away atau tidak dimakan di tempat. Pemirsa, narasumber pertama kita kali ini di program Talk Show Joko Jember. Beliau merupakan pahlawan dan juga masih di bidang garda terdepan tenaga kesehatan, seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Jember yang juga pernah sebagai penyintas COVID-19 dan sampai memakan korban tidak hanya dirinya sendiri, bahkan kedua orang tuanya. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Heni Witio Iduniati atau yang akrab disapa dengan Mbak Witio. Malam Mbak. Ya, selamat malam Mbak Sinta. Salam sejahtera ya Mbak untuk kita semua. Mbak Witio, sebelumnya sedalam-dalamnya kami mewakili tim mengucapkan turut berduka cita atas kepergian orang tua Mbak Witio. Kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga beliau berdua almarhum ditempatkan di sisi terbaik di sisi Tuhan. Yang sabar, Amin. yang tabah. Iya. Walaupun Amin, memang terima kasih. kondisi ini tentunya tidak diinginkan oleh Mbak Witio, oleh kita semua. Namun memang kembali lagi tugas ya Mbak Witio sebagai pahlawan, garda terdepan, tenaga kesehatan, perawat yang akhirnya juga sempat positif COVID dan juga menularkan ke keluarga di rumah kepada kedua orang tua. Bagaimana Mbak bisa dijelaskan perjalanannya? Untuk saya terpapar COVID-nya ini sudah yang kedua kali. Namun yang kedua, saya entah ada celah atau kelalaian dari saya atau memang kedua orang tua saya tertular dari mana, saya juga tidak tahu. Karena selama ini saya selalu berusaha bagaimana untuk tidak menularkan kepada lingkungan dan bahkan orang di sekitar saya. Awalnya memang kedua orang tua saya ada keluhan demam. Setelah itu saya paksa untuk swab. Beliaunya berdua tidak mau. Namun kenapa saya lihat semakin hari kok kondisinya menurun. Sudah saya kasih obat-obatan ya sewajarnya, penurun panas dan lain-lain. Setelah itu saya akhirnya bawa ke rumah sakit. Awalnya ayah saya dulu yang opname karena saturasinya itu sudah turun menjadi 93 sampai 91. Dan kemudian dari hasil CT toraknya juga menggambarkan bahwa ada GGO. Ya akhirnya orang tua saya
sambil menunggu hasil swab karena juga gejalanya juga mengarah kepada COVID, masuk pada ruangan COVID di ruang isolasi. 2 hari setelahnya kondisi ibu saya juga ngedrop. Demamnya semakin tidak mau turun dan masih terus-terusan demamnya setelah sudah saya beri obat penurun panas tapi tetap masih demam. Akhirnya saya juga bawa ke rumah sakit dan menunggu hasil swab juga, hasilnya ternyata sama-sama positif. Dan hasil swab saya juga positif gitu. Ketika itu hal pertama yang Mbak Witio lakukan saat tahu Mbak Witio positif, kemudian kedua orang tua positif, apakah isolasi mandiri terlebih dahulu atau langsung dilarikan ke rumah sakit? Dan apa yang saat itu berkecamuk tentunya ya dalam hati dan juga pikiran dari Mbak Witio bisa disampaikan Mbak sebagai pembelajaran kita semua juga di sini pemirsa di Kabupaten Jember. Saat itu juga kedua orang tua saya langsung dilarikan ke rumah sakit Mbak. Karena melihat saturasinya sudah tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Apalagi dengan usia lansia memang harus butuh penanganan khusus. Nah, dan laporan dari hari ke hari awalnya saya masih optimis bahwa orang tua saya akan sembuh. Sampai dokter meminta untuk mencarikan plasma konvalens. Sudah masuk plasma konvalens, saya semakin optimis. Mungkin dengan plasma konvalens kondisinya akan semakin baik. Namun kondisi kedua orang tua saya itu tidak kuat dan memang untuk ayah saya ada komorbid, hipertensi dan memang ada jantung. Di hari Kamis tanggal 15, ayah saya berpulang dahulu. Kemudian saya masih berusaha untuk orang tua saya, ibu saya masih optimis karena kondisinya juga masih stabil, masih membaik. Namun di hari ketiga, kalau tidak salah ketiga keempat, dokter menyampaikan bahwa kondisinya, wah ini paru-parunya sudah istilahnya fibrosis ya bahasa medisnya, atau dalam gambarannya itu udah flagnya banyak gitu. Ya sudah kita berupaya sampai saya sudah minta obat-obatan apapun yang terbaik dok, tolong berikan kepada orang tua saya, ke ibu saya. Sudah dilakukan namun ya Tuhan berkehendak lain. Di hari Kamis tanggal 22 Juli ibu saya juga harus berpulang. Sekali lagi Mbak Witio yang kuat, yang sabar, yang tegas. Iya. Kami mengucapkan duka sedalam-dalamnya, doa terbaik untuk kedua orang tua Mbak Witio sudah di surga sekarang. Amin. Kalau boleh tahu usia dari kedua orang tua lansia di angka usia berapa Mbak Witio ketika itu? Ayah saya sekitar 75 dan ibu saya sekitar 63 tahun. Baik, saya jujur juga menahan saat Mbak di sini untuk bisa menanyakan pertanyaan berikutnya kepada Mbak Witio, karena jika saya di posisi Mbak Witio juga tentunya harus menguatkan diri saya sendiri dan tentunya harus semangat untuk kembali bertugas. Mbak Witio, setelah melewati masa-masa kritis, bisa dibilang ujian di hidup Mbak Witio begitu ya, selain Mbak Witio juga benar. Positif 2 kali, bahkan karena COVID-19 ini merenggut nyawa dari kedua orang tua Mbak Witio, kembali bertugas. Bagaimana? Apa yang membuat Mbak Witio semakin semangat kembali untuk melayani pasien sebagai seorang perawat di rumah sakit? Apa Mbak? Iya, setelah saya ditinggal kedua orang tua saya memang harus melalui proses healing ya. Nah, karena saya pikir kalau saya hanya di rumah saja, saya akan semakin teringat kenangan bersama kedua orang tua saya. Jadi saya harus butuh, saya harus kerja, life must go on. Saya nggak mungkin hanya akan diam dan meratapi kehilangan kedua orang tua saya, karena banyak impian dan cita-cita kedua orang tua saya untuk saya, dan saya harus melanjutkan itu. Itu yang membuat saya harus tegar dan saya ikhlas. Orang tua saya ini adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Betul. Luar biasa Mbak Witio, kuatnya, semangatnya bisa menjadi contoh untuk kita semua. Ini walaupun Mbak Witio juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, begitu ya. Iya. Tentunya tidak ingin sama sekali menularkan ke siapapun, apalagi termasuk kedua orang tua, masih bisa tertular pemirsa. Apalagi di luar sana masih ada yang termakan hoax, tidak menggunakan masker, tidak menerapkan protokol kesehatan. Iya. Semacam membuka peluang
untuk diri kita sendiri, mereka sendiri terkena COVID-19 ini. Jadi harapannya yang terjadi di Mbak Witio ini cukup di Mbak Witio saja, menjadi pelajaran kita semua. Iya, betul. Ada yang ingin disampaikan begitu Mbak kepada sesama rekan tenaga kesehatan dan juga masyarakat pemirsa? Iya. Yang pasti berkali-kali pasti kita akan sampaikan taati prokes yang sudah berlaku. Kemudian harus proteksi, paling tidak kita harus proteksi diri kita dulu. Pasti kita akan proteksi untuk kedua orang tua kita dan orang-orang tersayang di sekeliling kita. Jadi ya taati prokes, dan buat teman-teman nakes juga tetap selalu jaga kesehatan. Karena bagaimanapun kita bekerja, mereka menunggu kita dalam keadaan sehat dan tidak menularkan bagi keluarga. Terima kasih banyak Mbak Witio. Jadi untuk sesama tim nakes juga harus selalu semangat menjaga prokes. Semua kejadian ini sekali lagi hanya berhenti di sini, tidak. Cukup menjadi pelajaran saja, Mbak. Betul. Buat orang lain, dan ini pengalaman saya cukup sampai di saya saja. Iya, terima kasih sekali lagi Mbak. Kita harus kuat, kita harus semangat, kita hadapi pandemi ini bersama-sama. Dari masyarakat Jember untuk Indonesia, Jawa Timur untuk Indonesia. Tentunya kita stop penyebaran pandemi COVID-19 demi kesehatan kita, orang tua, keluarga terdekat, dan juga lingkungan untuk Indonesia tentunya. Mbak Witio sekali lagi terima kasih, dan juga mohon maaf Mbak jika harus kembali mengulang mungkin perasaan-perasaan yang kemarin sudah Mbak Witio kubur dan juga kembali bangkit. Luar biasa semangatnya Mbak. Boleh saya tepuk tangan nggak sih di sini, teman-teman secara virtual juga boleh. Kita berikan apresiasi. Terima kasih. Saya jujur mau bicara menghela nafas panjang Mbak, tapi kita harus kuat di sini. Insya Allah beliau sudah bahagia di sisi Tuhan di sana. Dan sekali lagi ini menjadi peringatan kita semua pemirsa, jangan sampai terjadi lagi protokol kesehatan, ikuti vaksin dari pemerintah, dan sekali lagi kita berantas pandemi COVID-19 bersama dari Kabupaten Jember untuk Indonesia. Mbak Heni Witio Iduniawati, luar biasa, perawat hebat dari salah satu Rumah Sakit Siloam Jember. Sukses selalu, sehat selalu, teruskan. Kejarlah mimpi-mimpi, cita-cita dari Mbak Witio, dan juga orang tua Mbak Witio akan menyaksikan dari surga. Terima kasih banyak Mbak Witio. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Heni Witio Iduniawati, sekali lagi salah satu nakes perawat dari rumah sakit swasta di Jember. Kejadian tadi menjadi pembelajaran kita semua, jangan sampai terjadi di diri kita. Stop di sini, kita stop penyebaran COVID, patuhi protokol kesehatan, ikuti vaksinasi, dan setelah ini kita akan kembali dengan narasumber-narasumber lainnya. Nanti juga akan bergabung secara online bersama kami melalui Zoom adalah penyintas COVID juga, yang beliau awalnya tidak begitu percaya, tapi akhirnya juga positif COVID. Tetaplah bersama kami di Talk Show Jogo Jember.